Francesco Pio Esposito minta jaminan untuk bertahan di Inter. Francesco Pio Esposito belum mengambil keputusan terkait masa depannya bersama Inter dan tengah mengevaluasi situasi di klub. Menurut laporan FC Inter 1908, penyerang muda itu hanya akan bertahan di San Siro musim depan jika mendapat jaminan tertentu. Esposito akan berkomitmen bersama Inter hanya jika mendapat tempat di 4 besar pilihan lini depan, tulis laporan tersebut. Inter kini tengah aktif di bursa transfer untuk mencari 2 penyerang baru setelah melepas Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. Nama Angioan Bonni dari Parma menjadi prioritas utama, sementara jalur menuju striker Manchester United, Rasmus Højlund, masih tetap terbuka. Kedatangan 2 pemain itu tentu akan memperkecil peluang Esposito tampil reguler. Meski diakui bertalenta, Esposito harus bersaing dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram yang tak tergantikan di lini depan. Situasi Mehdi Taremi juga menjadi faktor tambahan. Sang pemain ingin bertahan, namun klub siap melepasnya bila ada tawaran yang sesuai. Esposito tidak ingin menjadi pilihan kelima bagi Cifu, sebut Pascual Guarro yang sumber dekat dengan sang pemain. Pihak Esposito dijadwalkan akan berbicara langsung dengan manajemen Inter sebelum mengambil keputusan akhir. Kejelasan peran dan menit bermain menjadi syarat utama agar sang pemain bertahan di Giuseppe Meazza musim depan. Inter putuskan tak aktifkan klausul pembelian Giovanni Fabian. Inter dipastikan tidak akan memulangkan Giovanni Fabian dari Bologna meski sempat dikaitkan dengan kepulangan sang gelandang. Menurut Sport Mediaset, Nerazzurri memilih untuk melewatkan klausul pembelian kembali dan akan memfokuskan sumber daya pada prioritas lain. Fabian sendiri bergabung dengan Bologna pada 2023 dan tampil menonjol di musim perdananya. Inter memiliki opsi untuk merekrut kembali Fabian dengan harga 12 juta euro pada musim panas ini. Namun, mereka memilih untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut. Inter telah memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan kedua bagi Fabian, ungkap laporan yang sama. Keputusan ini membuka peluang bagi Fabian untuk melanjutkan karirnya di klub lain. Lazio disebut tertarik mendatangkan lulusan Akademi Padova tersebut. Lazio menjadikan Fabian target utama, kemungkinan sebagai antisipasi kepergian Nicolo Rovella, tulis laporan tersebut. Sementara itu, Rovella justru menjadi incaran Inter di tengah spekulasi kepergian Hakan Çalhanoğlu. Dengan begitu, keputusan Inter atas Fabian bisa memicu reaksi berantai di bursa transfer musim. AC Milan tengah mencari seorang striker untuk mendampingi Santiago Giménez. Carlo Pellegatti menyarankan agar Rossoneri mendatangkan Maiskin. Dalam beberapa hari terakhir, banyak striker telah dikaitkan dengan AC Milan, mulai dari Darwin Núñez, Lorenzo Lucca, Dusan Vlahovic dan Matteo Retegui. Semua nama tersebut memiliki harga transfer yang tinggi. Santiago Giménez, yang tiba pada Januari lalu dari Feyenoord dengan biaya lebih dari 32 juta euro, akan jadi salah satu pilar utama dalam pembangunan kembali tim, meski masa depannya dilaporkan tidak 100% berada di tim utama. Jurnalis sekaligus pundit Italia, Carlo Pellegatti berbicara kepada Cronache by Night, sebuah podcast dari Cronache di Spogliataio, di mana dia menyarankan agar Milan memasukkan nama lain untuk menemani Giménez di musim depan. Saya ingin melihat Maiskin sebagai striker utama Milan musim depan. Saya tahu Max Allegri telah mengatakan kepada teman-temannya bahwa sebagai seorang striker, ia ingin seseorang yang mengenal Serie A dengan baik, kata Pellegatti. Pemain 25 tahun tersebut saat ini bermain untuk Fiorentina, setelah bergabung secara permanen dari Juventus pada Juli 2024 dengan biaya 13 juta euro. Di musim kemarin, dia mencetak 19 gol dalam 32 penampilan Serie A. Cifu debut, Inter 1-1 Monterrey, 5 hal yang disorot media Italia. Christian Cifu membuka debutnya sebagai pelatih Inter Milan dengan hasil imbang 1-1 melawan Monterrey dalam laga perdana grup Piala Dunia antar klub 2025. Media Italia, khususnya La Gazzetta dello Sport, menyoroti 5 poin penting dari performa Nerazzurri di bawah arahan pelatih baru mereka. 1. Kondisi fisik yang tidak ideal. Cifu secara terbuka mengakui bahwa para pemainnya belum dalam kondisi terbaik. Inter terlihat kelelahan, terutama di babak kedua, dan kesulitan mempertahankan intensitas permainan saat melakukan pressing tinggi. Hal ini memperbesar celah di lini belakang yang beberapa kali dieksploitasi Monterrey lewat serangan balik. 2. Pertahanan zona dan masalah bola mati. Sistem pertahanan bola mati yang digunakan adalah zonal marking, pertahanan zona, dengan pengecualian untuk Sergio Ramos yang dijaga secara man-to-man. Namun, pendekatan ini tidak berjalan mulus. Ramos berhasil mencetak gol pembuka dari situasi set piece, menyoroti bahwa adaptasi terhadap pendekatan baru ini masih belum optimal. 3. Serangan yang masih tumpul. Lautaro Martinez tampil sebagai starter bersama Sebastiano Esposito, yang kemudian digantikan oleh Marcus Thuram di babak kedua. Minimnya ketajaman di lini depan menegaskan kebutuhan mendesak Inter akan penyerang baru,
terutama setelah kepergian Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. 4. Debut pemain baru, kontras Enrique dan Suchik. Luis Enrique menunjukkan potensi besar dalam laga debutnya. Pemain Brasil ini menampilkan kepercayaan diri dalam duel 1 lawan 1 dan memberikan variasi dalam serangan. Sebaliknya, petar Suchik kurang meyakinkan. Ditempatkan dalam sistem 3 gelandang, gelandang muda tersebut kesulitan beradaptasi dengan peran yang berbeda dari skema 2 gelandang yang biasa ia mainkan. 5. Fleksibilitas taktis dan eksperimen formasi. Inter memulai laga dengan formasi 3 back, namun Cifu mengubahnya menjadi 4 back dalam 30 menit terakhir. Henrikh Mkhitaryan sempat bermain sebagai trequartista sebelum Lautaro Martinez turun ke posisi lebih dalam, berdampingan dengan Nikola Zalewski untuk menopang Marcus Thuram sebagai penyerang tunggal. Pergeseran ini menunjukkan upaya Cifu mencari keseimbangan dalam transisi dari era Inzaghi ke arah baru yang ia bawa. Inter harus lepas Taremi sebelum kejar Rasmus Højlund. Inter tidak dapat merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United sebelum menyelesaikan masa depan Mehdi Taremi. Menurut Tuttosport, Nerazzurri hanya bisa mengejar tanda tangan penyerang asal Denmark itu jika telah melepas Taremi lebih dulu. Inter sendiri sedang dalam tahap akhir untuk merekrut penyerang muda Parma, Angelo Anbonni. Meski begitu, Inter masih ingin menambah 1 penyerang lagi. Højlund dinilai sebagai profil yang cocok meskipun mengalami masa sulit di Old Trafford. Mereka harus menjual sebelum bisa membeli, tulis laporan tersebut, menyoroti kondisi finansial klub dalam membentuk lini depan baru. Taremi datang ke Inter dengan status salah satu penyerang tersubur di Eropa. Namun, ia hanya mencetak 1 gol di Serie A musim lalu dan kini masa depannya tidak menentu. Inter berupaya merombak lini serang setelah sebelumnya Joaquin Correa bergabung dengan Botafogo RJ dan Marco Arnautovic mengakhiri masa keduanya di klub. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter masih melanjutkan pembicaraan dengan Manchester United dan perwakilan Højlund. Inter tidak ingin mengeluarkan dana besar dan lebih memilih opsi pinjaman dengan klausul pembelian, sementara United menginginkan penjualan permanen, sehingga negosiasi belum berada di tahap lanjut, ungkap Romano. Manchester United diketahui meminta 45 juta euro tunai untuk tim yang berminat terhadap Højlund, sementara Inter hanya memberi penawaran pinjaman 1 atau 2 tahun dengan opsi pembelian dengan angka mungkin setengah dari permintaan tim papan bawah Liga Inggris tersebut. Gelandang yang baru 1 musim membela Juventus, kini santer dikaitkan dengan potensi kepindahan dari Turin pada musim panas ini. Menurut laporan dari Tuttosport, klub promosi Liga Primer, Leeds United, telah menunjukkan minat serius untuk memboyong pemain internasional Brasil tersebut. Juventus sendiri dikabarkan bersedia melepas Luis, namun dengan syarat mereka menerima biaya transfer sebesar 40 juta euro. Meskipun Leeds United mungkin enggan menyamai harga yang diminta Juventus, laporan yang sama mengindikasikan adanya skenario alternatif yang dapat memuluskan transfer ini. Raksasa Serie A itu disebut-sebut mempertimbangkan opsi peminjaman Luis selama 1 musim, lengkap dengan klausul pembelian permanen senilai 30 juta euro yang dapat diaktifkan pada musim panas mendatang. Skema ini memungkinkan Juventus untuk menghindari kerugian bersih yang signifikan dari investasi mereka pada sang pemain. Sebelumnya, pada awal musim panas ini, Luis sempat menjadi bagian dari rumor transfer yang melibatkan Manchester United. Kabar beredar menyebutkan bahwa Setan Merah ditawari kesempatan untuk menukar pemain sayap mereka yang kurang bersinar, Antony, dengan Luis. Namun, kesepakatan potensial itu urung terrealisasi, terutama setelah kepergian direktur sepak bola Juventus, Cristiano Giuntoli, yang diyakini menjadi salah satu faktor terhentinya negosiasi. Kini, dengan Leeds United di garis depan, masa depan Douglas Luiz di sepak bola Eropa kembali menjadi sorotan utama di bursa transfer. Hakan Çalhanoğlu sepakati kepindahan ke Galatasaray, Inter tetapkan harga tinggi. Gelandang Inter, Hakan Çalhanoğlu, dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsipil dengan juara Super League, Galatasaray. Menurut Sabah, kesepakatan verbal antara pihak pemain dan klub Turki telah tercapai. Setelah menolak pendekatan Bayern Munich tahun lalu, Çalhanoğlu kini membuka peluang kembali ke tanah kelahirannya. Pemain berusia 31 tahun itu belum pernah bermain di Turki, namun kini bertekad menorehkan jejak di Istanbul. Galatasaray memanfaatkan keinginan Çalhanoğlu dan siap membuka pembicaraan dengan Inter, tulis laporan tersebut. Klub asal Istanbul itu menawarkan kontrak mewah kepada mantan pemain AC Milan tersebut. Meski demikian, Galatasaray tidak bersedia mengeluarkan dana besar untuk biaya transfer. Inter telah menetapkan harga 40 juta euro dan tidak berencana menurunkannya. Galatasaray hanya bersedia mengajukan tawaran maksimal sebesar 20 juta euro, lanjut laporan yang sama, menyoroti perbedaan besar dalam valuasi kedua klub. Sebagai langkah antisipasi, Galatasaray juga telah menyiapkan rencana cadangan. Ilkay Gundogan dari Manchester City menjadi target impian pelatih Okan Buruk jika kesepakatan dengan Çalhanoğlu gagal tercapai. Inter selangkah dapatkan Angelo Anbonni,
Esposito masuk dalam opsi pertukaran. Inter dan Parma tengah merundingkan kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Sebastiano Esposito dan Angelo Bonni. Presiden Inter, BP Marotta, mengonfirmasi minat terhadap striker asal Prancis itu sebelum laga melawan Monterrey. Bonni adalah pemain yang sangat bagus. Dia salah satu dari beberapa nama yang kami pantau, tapi dia masih milik Parma, ujar Marotta kepada DAZN. Internews menyebutkan bahwa Parma menyukai profil Sebastiano Esposito dan Inter terbuka untuk menyertakannya dalam transfer Bonni. Parma mengagumi Esposito, yang baru kembali ke Inter usai masa peminjaman di Empoli, ungkap sumber tersebut. Inter berharap masuknya Esposito bisa menurunkan permintaan Parma yang mematok harga 25 juta euro untuk Bonni. Kedua pemain sama-sama pernah bermain di bawah asuhan Christian Chivu. Esposito menjadi starter saat Inter menghadapi Monterrey di laga pembuka Piala Dunia antar klub 2025. Sementara itu, Bonni tampil di bawah arahan Chivu di Parma selama paruh kedua musim 2024-2025. Inter dilaporkan Gianluca Di Marzio telah mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus untuk memboyong Bonni. Namun, Parma bertahan pada permintaan harga tetap sebesar 25 juta euro dan terbuka terhadap skema pemain lain dalam negosiasi, dengan target Inter hanya mengeluarkan maksimal 15 juta euro.